Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, yaitu guru kami, orang tua kami, Abah Habib Nasir bin Syekh Abu Bakar Al-Habib Adli bin Muhammad Al-Bakhais, juga para guru-guru, ada guru Haidir, guru Ibul, guru Ramli, yang kami muliakan, Bapak Ibu undangan, hadirin hadirat. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan rahmat dan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca salawat, dengan membaca tahmid dan tahlil, mudah-mudahan kita hadirkan kepada almarhum dan almarhumah ahli bait ahli kubur. Mudah-mudahan senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak panjang lebar, mewakili sebagai tuan rumah yaitu abang kita, Abang Gustan. Mudah-mudahan hajat saudara kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada majelis ini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan dimasukkan ke dalam surga yang firdaus bersama-sama baginda Rasulullah SAW. Demikian yang kami aturkan, jadi kurang lebihnya kami mohon maaf mewakili atas sahihul hajat, dan selebihnya kami serahkan kepada beliau, guru kami, abah kami, habib kita semua, untuk memberikan silaman rohani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat dalam dunia wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ulun kada lawan lawas ceramahnya pendek aja. Tadi dibisikin beliau, ikan seperti ikan gabus, lebih cepat lebih. Ujar beliau lagi, ikan seperti ikan gabus, bini 4 lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila akhirih. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Nabi aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Atratul kiram, para habaib, para sahabat, wabil khusus tuan guru kita bersama, ya, di sebelah kanan Habib Al-Habib Fadli bin Habib Muhammad Al-Baghais. Beliau ini pimpinan daripada Majelis Taklim Nurul Mahabbah di sambutan 7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir ini bisa di tempat beliau setiap malam Selasa. Kita doakan beliau mudah panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, mudah segala urusannya, kabul segala hajatnya, dan mudahan tambah bininya. Dan juga guru kita, Masya Allah, sebelah kiri kita ini Tuan Guru Yarkoni, pimpinan Majelis Taklim An-Nafas. Juga kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, selalu istiqomah dalam memimpin majelisnya, amin. Dan Guru Haidir, Guru Saibun, Guru Ramli, Guru Indra dari Handil Bakti, Masya Allah, Handil Bakti pun hadir. Guru-guru yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau.
dan ada dua Gus di sini, Gus Munir, Gus Fahri, ini penata acara ini, kamerawan kita, Masya Allah, orangnya gagah. Sahibul Bait, Sahibul Hajat, keluarga besar dari saudara kita, yaitu Bapak Gustan Pratama dan seluruh keluarganya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan mungkin ada Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini. Mudah-mudahan tempat ini ridho lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, sehingga kita dapat menghadiri satu majelis, di majelis yang mulia malam hari ini, yang insya Allah semua mendapatkan berkah ridho lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa pentingnya menghadiri majelis. Satu kali kita hadir di majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir, lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang kuat melaksanakan sholat 1000 rakaat? Kecuali para wali-wali Allah. Karena kita tidak mampu, kita cukup hadir di majelis taklim, walaupun sejenak, walaupun sebentar. Satu kali kita hadir di majelis ilmu seperti ini lebih baik daripada kita melaksanakan puasa sunnah 3 bulan. Puasa sunnah 3 bulan, Masya Allah, luar biasa. Bahkan satu kali hadir di majelis ilmu seperti ini lebih baik daripada kita menengok orang sakit, 1000 orang sakit. Bahkan di situ satu kali hadir di majelis ilmu seperti lebih baik daripada kita menggotong jenazah 1000 jenazah. Tadi siang ada yang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, dimasukkan dalam surganya Allah bersama junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di sini ada Guru Abdurrahman dari Pemburing ya. Panjaitan ada di belakang masuk, atau Om Alus, wajar Guru Bahri, Om Alus. Masya Allah, beliau ini walaupun jauh tapi semangat hadirnya luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah gunanya kita hadir di majelis taklim dalam rangka kita silaturahmi. Hadir di majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir itu niatkan yang pertama dalam rangka mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ridho, ya Allah, saya hadir di majelis ilmu, majelis sholat malam ini dan mendapatkan ridho-Mu. Yang kedua dalam rangka mencari berkahnya, karena tanpa berkah dan ridhonya Allah, usaha kita sia-sia. Yang ketiga tentunya tidak kalah pentingnya mencari syafaat junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kemudahan nanti di padang mahsyar, perbanyak salawat kepada junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jannatu wa na'imuha suqul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahwa surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang ahli salawat. Ini masalah salawat. Ada satu riwayat ketika umatnya Rasulullah ini ada ketinggalan di dalam neraka, pada Rasulullah dalam sabdanya, kullu ummatin min dakhalal jannah, semua umatku nanti penghuni surga. Pian berataan penghuni surga. Ibu-ibu yang hadir penghuni surga.
semua di luar di dalam penghuni surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka yang tidak mau masuk surga? Siapa mereka? Betapa kesiannya ya Rasulullah, betapa ruginya mereka. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau masuk surga adalah mereka yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku. Makanya Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, barang siapa sayang kepadaku, ikuti sunnahku. Siapa yang ikuti sunnahku, dia bersama aku dalam surga. Ternyata Bapak Ibu hadirin, ada yang ketinggalan dalam neraka. Para nabi yang jumlahnya banyak, nabi ini banyak jumlahnya. Dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 124.000 para nabi, ya, dan 25 rasul, ya, ya. 313 rasul, tapi 25 nabi dan rasul yang diketahui, yang baru kita ketahui. Tidak termasuk nabi yang di Malang kemarin, siapa? Pak Tukimin. Jawa Timur ada yang mengaku nabi, Pak Tukimin. Coba bayangkan, Nabi Adam alaihissalam cakep, Nabi Yusuf alaihissalam cakep, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tukimin alaihissalam mana cocok. Tapi sudah diselesaikan yang berwajib, nah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, amin. Kita nggak boleh mencela, tapi doakan. Orang yang ahli maksiat, orang mabuk, orang judi, penyambung ayam, orang main perempuan, kita doakan mudahan dapat hidayah. Jangan dicela, nggak boleh. Ada seorang perampok bisa jadi wali, ada seorang maling jadi wali, ada. Sebelum diteruskan, jadi ini maling ini rupanya mau masuk di tempat ulama besar. Maling ini tidak tahu yang dimasuki tempat ulama besar, tempat wali. Begitu masuk dalamnya, terkejut, kaget. Maling tadi kaget, termaca beliau tidak tidur. Namanya wali kurang tidur, wali sedikit tidur. Kalau kita sedikit tidur, maten bro, maten, sedikit tidur. Wali sedikit makan, kita sedikit makan, itu kita. Hari makan aja, makan juga. Begitu masuk terkejut, astagfirullah, wali bisa istighfar, maling bisa istighfar, bayangkan. Belum tidur sini, akhirnya beliau ini masuk di bawahnya. Kalau di Jawa itu kan banyak itu tempat sholat itu agak tinggi, masuk di bawahnya, masuk. Ya, tengah malam ini, tidak lama kemudian ada dua wali yang mengetuk pintu wali tadi, dua wali tamu tadi, tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat yang dua masuk nih wali besar. Wali yang dua itu mengabarkan, guru, ya, tetangga kita ada yang meninggal dunia, guru, ya. Lalu siapa yang kau tunjuk untuk menjenguk orang yang meninggal dunia, yang melayat, yang memandikan, yang apa, yang menguburkan? Kalau kalian tidak mungkin, saya juga tidak mungkin. Keluarga saya itu semua tidur. Ada yang belum tidur, ini dibangunkan, maling yang dibawa diketuk. Nah, gini. Paksa malingnya keluar, masya Allah, malingnya ketakutan. Ini yang mewakili. Pada saat itulah maling tadi, masya Allah, diajarkan ilmu agama, akhirnya jadi wali. Maling jadi wali, alhamdulillah. Ini jadi kita nggak boleh menghina. Lalu Bapak Ibu sekalian, para nabi yang jumlahnya banyak tadi tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan. Akhirnya nabi tadi mencari junjungan kita baginda Rasul. Ya Rasulullah, ya, kami kesian ya Rasulullah, kami tidak tega ya Rasulullah, kami iba ya Rasul. Ada ternyata umatmu yang ketinggalan dalam neraka ya Rasulullah. Kami yakin dengan izin Allah engkau bisa menolong ini ya Rasulullah, kau bisa mengeluarkan ini ya Rasulullah, kau bisa berikan syafaat ini ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya mendatangi malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Orang yang tidak bisa senyum itu malaikat Malik. Jadi kalau ada orang susah senyumnya, itu keluarganya malaikat Malik. Di sini orangnya ramah-ramah luar biasa. Apalagi Sohibul Bed ramah, apalagi Habibnya,
cuma sayangnya kada wani kebini lagi. Sama aja kita bikin. Rasulullah mendatangi malaikat, Malik tolong keluarkan umatku yang ada di bawah, tolong angkat irfa Malik, bawa ke permukaan. Namanya bagi Rasul yang merintahkan dengan izin Allah, kan diambil simpulan, bawa ke mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam menimbang, menakar dan sebagainya, karena kita nanti menghadapi timbangan yang asli. Hati-hati penegak hukum, hakim, jaksa dan sebagainya yang setiap hari menimbang, memutuskan. Hati-hati, kalau tidak kita dengan adil, hati-hati nanti di sana menemui timbangan yang asli. Sering saya sampaikan kepada penegak hukum, karena kawan-kawan ini banyak orang-orang yang ahli hukum. Ini akhirnya apa? Timbang Bapak Ibu sekalian. Si fulan ditimbang ternyata mereng ke kiri. Kenapa? Banyak maksiatnya, banyak dosanya. Timbang lagi mereng ke kiri. Ujar malaikat Malik, ya Rasulullah, ini kan si fulan banyak dosanya ya Rasulullah, wajar saja dia ditimbang mereng ke kiri. Rasulullah akhirnya timbang lagi, ternyata ditimbang yang ketiga kali, Masya Allah, mereng ke kanan. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah mengambil sesuatu di kantongnya. Dalam satu riwayat tadi diambil suatu benda, ada yang mengatakan sapu tangan, ada yang mengatakan kertas, dimasukkan ke dalam timbangan sebelah kanan. Dengan izin Allah, timbangannya berat sebelah mereng ke kanan. Mudahan kita semua kalau ditimbang mereng ke kanan. Terutama yang gemuk-gemuk di Guru Firdaus, surga duluan ini gemuk, timbangannya mereng ke kanan, ini Guru Firdaus ini. Ada di belakang nih, dari yang dari bakti juga, insyaallah. Namanya aja sudah Firdaus, surga ya. Jadi kalau ada yang namanya Firdaus, nggak boleh ke kilo 10 ya, hati-hati. Kalau jalan aja nggak apa-apa, kalau belok-belok jangan. Apa ujar Rasulullah? Apa ujar malaikat Malik? Ya Rasulullah, kenapa bisa mereng ke kanan ya Rasulullah? Kenapa ini mendapatkan keistimewaan dari Allah? Kenapa mendapatkan syafaat daripada engkau? Tanyanya aja dia, tanyain apa yang kerjakan di dunia. Ternyata si bulan Bapak Ibu sekalian, memang dia mengaku, memang wahai malaikat Malik, saya di dunia banyak melakukan maksiat, saya di dunia banyak melakukan judi, saya di dunia banyak main perempuan, bahkan saya mabuk-mabukan dulu, tapi saya itu cinta kepada Rasulullah, saya suka bersalat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat sholawat akhirnya bagi Rasul berikan syafaat. Maka ujar Rasulullah ketika ditanya Sayyidatul Aisyah, ya Rasul, betapa mulianya ya Rasul, betapa terang benderangnya wajahmu ya Rasul. Kenapa? Ketika itu Sayyidatul Aisyah sedang menjahit baju. Pada saat sedang menjahit baju, padam lampunya, ya, obronya mati. Bingung, cariin tidak ketemu. Rasulullah masuk ke kediaman beliau. Begitu Rasulullah masuk ke rumah beliau, kediaman beliau, langsung terang benderang. Ujar Sayyidah Aisyah istri beliau, ya Rasul, betapa terangnya wajahmu, betapa luar biasanya, betapa cerahnya wajahmu ya Rasul, sehingga ini bisa kelihatan jarumnya. Apa ujar Rasulullah? Hai Aisyah, maka celaka orang yang tidak bisa melihat aku nanti di yaumil kiamat. Celaka. Siapa mereka yang celaka ya Rasul? Ujar Aisyah, mereka yang celaka adalah mereka yang pelit. Pelit bagaimana ya Rasul? Apakah mereka yang tidak mau sedekah? Apakah mereka yang tidak mau, apakah yang tidak dermawan? Apakah tidak mau membantu masjid? Apakah tidak membantu fakir miskin? Tidak Aisyah. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebut mereka tidak menjawabnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika ada nama bagi Rasul disebut, kita menjawabnya. Di mana saja kita mendengar Rasulullah disebut, kita jawab. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa barik dan seterusnya. Nah, inilah masalah salawat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ragu dengan salawat. Bapak Ibu hadirin. Kemudian yang paling penting tujuan kita ke tempat ini adalah dalam rangka memacu, dalam rangka menumbuh kembangkan tali silaturahmi. Ternyata alhamdulillah setiap hari lewat di sana, ternyata ada di sini penduduknya banyak. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih.
pada saudara kita Pak Ustam ya yang mengundang ini dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi Bapak Ibu sekalian, yang pertama Allah akan panjangkan umur kita. Orang yang senang silaturahmi akan dimudahkan rezeki kita. Orang yang senang silaturahmi dimudahkan segala urusan kita. Orang yang senang silaturahmi diampuni segala dosa kita. Orang yang senang silaturahmi insya Allah jikalau dia meninggal dunia insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa panjang umur? Dalam kitab Tanbihul Hafidhin jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanya kepada malaikat Israel, ya, apa yang sedang kau lakukan? Ya Allah, sesuai dengan perintahmu kami ini kan malaikat sami'na wa ata'na. Apa yang kau perintahkan akan kami kerjakan. Itu malaikat itu istiqomah, istiqomah, tidak pernah putus, terus menerus amaliyahnya, terus menerus. Malaikat tidak punya nafsu, apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Lain kalau kita ini turun naik iman kita, Nabi naik terus, kita istiqomah. Ujar Habib BPCU, istiqomah itu istri 31 rumah ya, bukan itu. Istiqomah tidak bosan-bosannya Bapak Ibu sekalian. Maka ujar malaikat, ya Rasulullah, ya Allah, sesuai dengan perintahmu maka detik ini karena si fulan sudah habis jodohnya, habis rezekinya, habis umurnya, maka sesuai dengan perintahmu kali ini akan kami lakukan pencabutan, kami akan mencabut si fulan. Maka ujar Allah, Israel, untuk yang satu ini jangan kau cabut, tapi aku panjangkan 30 tahun lagi karena dia sedang menjalin tali silaturahmi. Mudah semua panjang umur, amin. Ini hebatnya silaturahmi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Allah ketika itu bertanya kepada mereka Israel, wahai Israel, kenapa engkau tidak lakukan? Ayo cabut si fulan ini, aku perintahkan cabut detik ini, cabut. Kenapa ya Allah dicabut? Bukankah si fulan masih ada umurnya, masih ada rezekinya, masih ada jodohnya? Tidak, hai Israel, kataku detik ini cabut karena dia sedang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati sesama muslim, jangan putus silaturahmi lebih daripada 3 hari. Ayo kita tanya kepada diri masing-masing, adakah kita tidak berteguran dengan tetangga, adakah kita tidak berteguran dengan keluarga, adakah kita tidak berteguran dengan kawan dan sebagainya. Ayo hari ini kita lihat, kita ingat sendiri, yuk kita sambung silaturahmi. Ini Bapak sekalian tentang memutuskan silaturahmi dalam satu riwayat. Ini kejadian betul, bukan dongeng. Ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjenguk sahabat yang sedang sakit yang bernama Alqamah. Alqamah ini sedang sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Rasulullah iba, Rasulullah kasihan, Rasulullah tidak tega. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang hadir, sahabat, kenapa Alqamah bisa begini? Apakah selama hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke langgar, tidak pernah ke surau? Ya Rasul, kalau masalah sholat, masalah ibadah, Alqamah ini paling rajin ibadah. Alqamah tidak pernah meninggalkan masjid, dingin panas pun ke masjid, tidak pernah meninggalkan masjid. Dia alim ya Rasul, dia alim. Oh begitu kan? Lalu kalau dia tidak pernah meninggalkan sholat, apakah Alqamah selama hidupnya tidak pernah melakukan zakat, sedekah, infak, berbuat baik kepada sesama? Ya Rasul, Alqamah ini Masya Allah paling dermawan di kampung ini. Kalau ada apa-apa dia sumbang duluan. Ini 17 Agustus 5 juta sekali MTQ 50.000. Nah, di sini yang di Jakarta sana kebalik, ini kebalik. Kadang-kadang ada panitia masjid datang, ada apa? Peringatan Maulid, Cilai. Lihat bang di situ, lihat si fulan 500.000, si fulan 200.000, si fulan 100.000, si fulan 50.000, si fulan 7.000. Ujar Ajeng, ini kesiannya bang yang 7.000. Kenapa? Aku pengkawali yang 7.000. Nah, dikawali yang 7.000, Masya Allah ya. Bapak Ibu yang tidak betul. Ujar sahabat, ya Rasulullah, Alqamah ini dermawan, kalau ada apa-apa dulu yang dibantu. Lalu ujar Rasulullah, kalau Alqamah sholatnya baik, dia alim,
dia sodakohnya hebat. Lalu apa kesalahan Alqamah? Dia mendapatkan azab dari Allah. Dia tidak bisa mati, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum, dia tidak bisa bicara. Matanya hanya melotot ke atas, melotot terus di pembaringan terus menerus. Maka ujar sahabat, ya Rasulullah, mungkin maaf ya Rasulullah, Alqamah bisa begini lantaran dia memutuskan tali silaturahmi kepada ibunya ya Rasulullah. Ingat, yang masih punya ibu, saya lihat Ananda Kustam ini orang yang taat kepada ibunya, ya. Dan sampai kapanpun tetap taat. Jikalau kita tidak taat kepada ibu kita, tunggu, tidak akan bisa sukses kita. Apapun yang kita kerjakan, kerjaan kita yang bagaimanapun akan jatuh, akan bangkrut kalau kita tidak taat kepada orang tua. Hormati, muliakan orang tua. Ini Gus Bahri ini hafal, bahkan menemui gurunya sudah di Jakarta. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Gus Bahri hafal. Ini ada fotonya sama Bang Haji Umair Rahman. Ini muridnya, ini salah satu murid sama Gus Munir, ya. Memuliakan orang tua itu segala-galanya. Tadi lagu ibunya bagus. Makanya saya tidak bisa ketika dilakukan itu dalam hati meneteskan air mata. Kenapa? Ibu saya sudah tidak ada, abah tidak ada, jadi kita yatim piatu. Bapak Ibu sekalian, maka ujar sahabat, ya Rasulullah, mungkin dia itu punya kesalahan sama ibunya. Lalu ujar Rasulullah, sahabat, apakah masih ada ibunya di kampung ini? Masih ada ya Rasul. Kalau demikian tolong sahabat, bisakah kalian menghadirkan ibunya di tempat ini? Saya mau kasih tahu ibunya. Bisa ya Rasul. Sahabat pun bergegas. Itulah kecintaan para sahabat dulu kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah selalu dikerjakan. Itulah bukti kecintaan orang-orang dulu. Sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk menegakkan agama. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua itu membantu Rasulullah, tidak tanggung-tanggung. Bagaimana kita kecintaan kepada baginda Rasul? Ayo kita bertanya kepada masing-masing. Kita menyatakan umat Rasulullah, tapi kadang-kadang kita sholawat saja tidak mau. Apakah ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Ayo mulai malam ini cinta kita kepada Rasulullah. Ringkas cerita, hadirin sekalian, orang tuanya dihadirkan, digandeng kiri kanan karena orang tuanya sudah putih rambutnya, jalan pun terseok-seok, jatuh bangun digandeng di hadapan kepada Rasulullah. Begitu di hadapan kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, hei ibu. Iya ya Rasul, maaf ya Rasul, kalau tidak karena engkau ya Rasul yang panggil, saya tidak akan datang ke tempat ini ya Rasul. Kenapa ibu? Bukankah ini anak kandung? Tidak ya Rasul, tidak, saya tidak punya anak seperti itu ya Rasul. Ibu, sementara orang kampung semua mengatakan bahwa ini anak kandungmu ibu. Ya Rasulullah, memang dulu dia anakku, tapi sekarang bukan ya Rasulullah. Kenapa ibu? Kenapa kau begitu sakit hati kepada anakmu sendiri? Ya Rasulullah, orang tua mana yang tidak sakit hati ya Rasul? Ketika dia sukses menjadi orang besar, kaya raya, punya istri yang cantik, tapi dia malu mengakui aku sebagai ibunya di depan istrinya. Bahkan dia pernah mengusir aku, menendang aku dari rumah ini ya Rasul. Sakit hatiku ini ya Rasul, sakit. Sejak itu ya Rasul, hingga detik ini aku melupakan kepada anakku sendiri ya Rasul. Tapi Rasulullah membujuk terus. Ibu, apakah kau tidak memaafkan? Tidak sampai kapanpun. Baik ibu, kau bisa lihat apa yang kau lakukan. Karena kau tidak mau memaafkan ibu, sahabat, ya Rasul, tolong kalian ambilkan kayu bakar, tumpuk kayu bakar, bakar kayu bakar. Nanti kalau apinya sudah membubung tinggi, lemparkan Alqamah di dalamnya. Buat apa? Ibunya sudah tidak mau meridhoi lagi, ibunya tidak memaafkan lagi, ibunya tidak menyayangi lagi, ibunya sudah melupakan lagi. Daripada mendapatkan berkah daripada Allah, ayo kita lemparkan ke api yang sudah membubung tinggi. Sahabat pun bergegas, Bapak Ibu sekalian, cari kayu bakar, ditumpuk kayu bakar, dibakar kayu bakar, sudah membubung tinggi. Ketika sahabat tadi Anda
hendak masuk di tempat Alqamah, hendak menyeret daripada Alqamah, ibunya pun meneteskan air mata, ibunya banjir air mata, bahkan ibunya terjatuh di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau bakar itu anakku ya Rasul, anakku, dia anak kandungku ya Rasul, jangan kau bakar ya Rasul, jangan, aku mohon kepada engkau ya Rasul. Aku yang melahirkan ya Rasul, aku yang membesarkan ya Rasul, aku yang memberi kasih sayang ya Rasul. Kalau selama ini dia punya salah, aku maafkan ya Rasul, aku ridho, aku ikhlas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kasih cinta ibu sepanjang zaman, bagaimana kasih kita cinta kepada orang tua kita. Orang tua kita mampu, orang tua kita mampu mendidik, mengembangkan, membiayai kita 10 anak dengan ikhlasnya, dengan ridhonya. Satu orang tua bisa menghidupi 10 anak. Tapi pertanyaannya, 10 anak mampukah menghidupi satu orang tua? Hati-hati, kita sebagai laki-laki harus tetap taat kepada ibunda kita. Ibunda yang melahirkan tidak akan bisa sukses sekali lagi. Perusahaan yang besar akan jatuh. Banyak contoh-contohnya. Kawan-kawan Habib banyak ke rumah. Kenapa Habib? Saya ini gulung tikar terus. Anda masih punya orang tua? Masih. Datangi orang tua, minta ridhonya, minta maafnya, minta ampun, bersimpuh di tempat ibu, cium kakinya kalau perlu. Alhamdulillah dilakukan. Tidak lama kemudian berapa bulan kembang lagi usaha. Ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua, murka Allah pun tergantung daripada murka orang tua. Hati-hati yang punya orang tua. Bagaimana kedudukan kalau seorang istri? Kalau kita laki-laki harus taat kepada ibu, bagaimana seorang istri? Seorang istri tidak akan masuk surga ketika dia tidak taat kepada suaminya. Ini kebalikannya. Ya. Jadi kalau kita sudah diijab kabulkan, seorang istri harus taat. Pertanyaannya, Pak Habib, bagaimana kalau suami saya maksiat? Tetap kita harus taat. Kalau bisa kita meluruskan, abang sholat, ayo sholat, sholat, ayo puasa, puasa, itu didoakan terus. Jangan laki-laki maksiat, istri juga maksiat, waduh jadi nanti ya. Kan ada satu cerita dulu, suaminya, ini pengantin baru nih, suaminya sampaikan, istriku, ya abang ini ada proyek. Oh ya, tapi 7 bulan di suatu daerah, bagaimana menurut pendapat engkau? Bang, saya ikhlas, saya itu asal tujuannya baik. Berangkatlah akhirnya suami tadi 7 bulan, ringkas cerita, ringkas saja sampai subuh. Begitu sampai suaminya di pertengahan jalan ini mikir, aku ini kalau tidak terus terang sama istriku maka berdosa besar, nanti tidak akan bisa masuk surga, gak ada gunanya sholatku, sembahyangku, ngajiku, baca Quranku. Rupanya suami tadi pernah melakukan maksiat di daerah lain ketika kerja selama 7 bulan. Ringkas cerita, ketemu istrinya, dipeluk oleh istrinya, oh saling kasih sayang. Hujan nang lagi, ding, iya bang, abang mau jujur, iya bang, tapi kok jangan marah, iya bang, asal jujur, betul ding, iya, itu terus sampai 5 menit. Apa gerang bang, apa yang kau lakukan? Di selama di perantauan abang pernah selingkuh. Istrinya senyum, bang, aku senang kepada suami yang jujur, aku tidak marah, aku bangga kepada suamiku yang jujur, nggak apa-apa, aku ridho kau selingkuh bang, nggak apa. Tapi bang, perlu kau ketahui bahwa selama kau tinggalkan selama 7 bulan, ketika kau selingkuh, aku pun juga selingkuh. Nah, kalau gini gimana kira-kira? Jadi dosanya habis dengan ya, tapi mana berani kita ngomong gitu ya. Yang jelas bertobat dengan taubatan nasuha. Siapapun kita, besar bagaimanapun dosa kita, masa-masa lalu kita, apa yang kita kerjakan, kalau kita hari ini, detik ini, kita bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, tobatlah kau dengan taubatan nasuha. Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, siapapun dosa kita masa lalu, kalau detik ini kita bertobat, apalagi matinya bisa la ilaha illallah
insya Allah masuk surga, walaupun masa lalunya penuh kelam. Jadi kita tidak bisa menghina kepada sekeliling kita yang maksiat, yang mabuk, yang judi, yang perempuan. Tidak boleh kita hina. Doakan menjadi orang baik. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan sikap baginda Rasul tentang permaafan ibunya? Ingat, ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua, murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Kalau Allah akan ridho ketika orang tua kita ridho, Allah akan murka ketika orang tua kita murka. Ayo, kita semua punya orang tua, kita kembali. Mereka yang sudah meninggal dunia, ayo kita ziarahi kuburnya. Jangan sampai ada cerita yang seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ada cerita sedikit. Orang itu 15 tahun tidak mau ziarah, 15 tahun tidak mau ziarah, padahal satu kampung orang tuanya meninggal dunia, bapak ibunya meninggal dunia, tidak diziarahi. Kalau dibawa ziarah selalu nggak mau bid'ah. Akhirnya ringkas cerita, orang itu rupanya jual tanah, dapat hidayah, naik haji suami istri, sampai naik haji pun namanya diganti ya. Dulu namanya Pak Suprapto, kok diganti Ali Wahyu? Pak RT bingung. Maka pian dulu Suprapto, kok naik haji langsung Haji Wahyu? Iya Pak RT. Kenapa Haji Wahyu? Sawah ulun payu. Oh, sawahnya banyak. Begitu di bandara, ini sudah haji. Ujian nang bini, bang 3 kali dipanggil bang, kada heran. Bininya mak baru ingat, Masya Allah suamiku haji. Bang Haji, iya ding. Kita ini pulang ke enggak ding. Abang mau ziarah kubur, abang merasa berdosa, abang mau ziarah kubur orang tua. Oh mah bangga istrinya, berarti suamiku ini hajinya mabrur. Dulu tidak mau ziarah, sekarang ziarah. Dulu tidak mau ke majelis, sekarang ke majelis. Dulu seket, bahil, medit, pelipin, engken, sekarang dermawan. Dulu tidak mau sholat, sekarang sholat. Dulu tidak mau silaturahmi, sekarang dulu pendendam, sedikit-sedikit parang, pisau dan sebagainya. Sekarang pemaaf, menjadi orang sabar. Itu haji mabrur. Ukuran haji mabrur itu ada perubahan pada dirinya. Bapak-bapak yang sudah haji bisa mengukur dirinya, mabrurkah aku ini? Lihat, ketika dalam diri kita ada perubahan, sekarang sabar, mau memaafkan orang lain, tidak dendam lagi, itu haji mabrur. Akhirnya dari bandara, Masya Allah, pakai bulang deh, bajunya dirangkap-rangkap 3, ini tasbihnya gede-gede, kacamata hitam, langsung kuburan abahnya ditobruk. Abah, saya minta maaf, minta ridho, minta ampun Pak, 15 tahun tidak menziarahi engkau Bah, padahal kuburan di samping rumah. Masya Allah, sekali lagi Bah, minta ampun, minta ridho. Woi, sekalinya kuburannya menjawab, ayah aku lain abaikan, aku orang Cina, sebelah kuburan abaikan. Sebelah, salah 15 tahun tidak mau ziarah kubur, sampai kuburan orang tua pun salah. Naudzubillahi min dzalik. Ini ceritanya. Bapak Ibu kembali sedikit lagi ya, sedikit lagi. Bapak Ibu hadirin, ini masalah orang tua ya. Akhirnya apa ujar Rasulullah? Sahabat, karena ibunya sudah memaafkan, ibunya sudah mengikhlaskan, ibunya sudah meridhoi. Ayo kita lihat bagaimana Alqamah. Alhamdulillah, Alqamah ketika itu bisa menghapuskan napas terakhirnya karena mendapatkan pemaafan dari ibu. Ingat, orang tua adalah segala-galanya. Mudah orang tua saudara kita Gustaf, mudah panjang umur, sehat badan, murah rezeki, amin. Mudah keluarga beliau jadikan rumah tangga sakinah mawaddah. Untuk penutup malam ini memang masalah ibu. Di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa di tengah malam bercucuran air mata, menangis bercucuran air mata. Ujar Allah Ta'ala, Musa. Dan Musa ini bisa kalimum, bisa berkata dengan Allah, Musa, apa yang kau minta? Gak perlu kau nangis. Apa yang kau minta aku kabulkan. Ya Allah, saya cuma ingin, ya Allah, saya ingin tanya siapa temanku dalam surga. Bayangkan, hendak masuk surga cari kawan Nabi Musa. Siapa teman saya dalam surga ya Allah? Oh Musa, itu temanmu dalam surga, pemuda di simpang 4. Simpang 4 mana kan? Palaran kan? Datangi pemuda itu. Nabi Musa pun akhirnya mendatangi, ingin tahu apa amalia dari pemuda tadi. Didatangi, kemudian ketemu, ini pemudanya barangkali. Dilihat oleh Nabi Musa, biasa aja pemuda tadi, pakai bonel-bonel.
lepisnya disobek-sobek. Inikah dalam hati Nabi Musa? Pemuda, ya Tuhan, dia tidak tahu bahwa ini Nabi Musa. Bolehkah saya silaturahmi tempatmu? Silakan Tuhan, silakan. Dimasukkan di serambinya, enggak di dalam rumahnya tapi di serambinya. Duduk Tuhan. Apa ujar pemuda? Tuhan, maaf, 1000 maaf. Saya ada kepentingan, Tuhan silakan duduk. Saya tinggalkan dulu. Ujar Nabi Musa dalam hatinya, inikah pemuda masuk surga, tamunya ditinggalkan? Tapi akhirnya pemuda tadi membawa bungkusan. Pemuda, itu bungkusan apa? Daging Tuhan. Masya Allah, barangkali ini yang dikatakan masuk surga karena dia bawa daging untuk dimasakkan tamunya. Jadi kalau pian ada tamu masakan daging, tapi kalau hari-hari sempat seminggu bangkrut pian. Ringkas cerita, dimasak Bapak Ibu sekalian, habis dimasak bau dagingnya semerbak sampai keluar. Ini kok nggak dihidang-hidangkan hujannya. Akhirnya diintip oleh Nabi Musa, ada rumahnya lubang. Diintip, apa yang dikerjakan oleh Nabi Musa? Ternyata pemuda tadi, Masya Allah, setelah masak dagingnya ditaruh di meja, orang tuanya yang tua digendong, rambutnya sudah memutih, digendong, dihambin, ujar orang Bandar, digendong, didudukkan dalam satu kursi, disuapi oleh anaknya. Ma, makan ma, supaya mama sehat ma, ayo ma, makan ma, supaya mama punya ibadah ma, ayo ma. Mamanya pun menjerit, mamanya pun menangis. Setelah mamanya makan sekali, suap 2 kali, mamanya menjerit, menangis, berteriak, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya suatu saat anakku ini kau kehendaki ya Allah, tolong anakku ini masukkan ke dalam surgamu. Seandainya anakku ini meninggal dunia ya Allah, tolong masukkan ke dalam surgamu, sejajarkan dengan para nabimu, karena anakku ini luar biasa ya Allah. Mau ke pesta tidak jadi, menunggui orang tua yang sudah sakit. Mau berjanji sama kawannya tidak jadi, menunggu orang tua yang sedang sakit. Mau kemanapun tidak jadi, menunggu orang tua yang sedang sakit. Ya Allah, anakku ini luar biasa. Bagaimana kalau tidak anakku ini ya Allah? Aku mandi, aku ibadah, aku makan, aku tentu tidak bisa ya Allah. Tapi berkat anakku ini ya Allah, segala-galanya ya Allah. Sekali lagi permintaanku kepada Engkau ya Allah, jika anakku kelak suatu saat meninggal dunia, masukkan ke dalam surga. Nabi Musa pun terkejut. Ini ternyata yang dimaksudkan oleh Allah. Begitu pemuda keluar, dipeluk oleh Nabi Musa. Pemuda, kau tahu siapa saya? Tidak tahu Tuhan. Aku ini Nabi Musa. Pemuda, tadi malam aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, siapa temanku dalam surga? Ujar Allah, temanmu dalam surga, hai Musa. Pemuda di simpang 4. Pemuda, ternyata yang dimaksudkan oleh Allah, pemuda itu adalah engkau. Engkau pemuda pemasuk surga, bukan karena kealimanmu, bukan karena baca Quranmu, bukan karena sholatmu, bukan karena ibadahmu, tapi kau masuk surga karena semata-mata kau taat kepada ibumu. Bapak Ibu sekalian, dari 2 riwayat ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua taat kepada orang tua kita ya. Kalau mau sukses, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua kita. Itu 3 ini, taat kepada guru-guru kita, insya Allah akan kesuksesan menghadapi kita. Bapak Ibu, belum terlambat kita untuk memperbaiki diri kita. Semua kita punya salah, semua kita punya kilaf. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, semua manusia punya salah, kecuali junjungan kita bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan yang hadir ini seandainya ada waktunya sekali-kali ke rumah malam Kamis ya. Tiap malam Kamis Tirapak Dalam, Rabu malam Kamis. Saya tadi ditemani seorang anak itu ya, Saripah. Tadi katanya Pak Gustang, masuk Bu, itu bukan ibu-ibu, masih bujang ya anak saya, ditemani anak saya kemana dia pengen ikut, pengen silaturahmi. Sekali lagi kita doakan Sahibul Bait, saudara kita Bapak Gustam Pratama dan seluruh keluarganya, mudah selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mudah dijadikan keluarga ini sakinah mawaddah, dan mudah-mudahan wilayah ini dijadikan wilayah baldotun thayyibatun warabun ghafur kemah lepah rajinawi toto tentang rahajo. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salah kilaf mohon maaf. Hadzal wa jama'in wa mu'afiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا إلهنا تب علينا توبة نصوحا اللهم يا محول الهول والهول حولنا والمسلمين إلى أحسن حال يا كبير يا متعال اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طلب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بدل موتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وربنا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وذوبنا منهم بالخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Abah Habib Nasir, juga Habib Fadli, juga yang lainnya semuanya. Mudah-mudahan dengan tausiah yang beliau sampaikan kita bisa mengamaliakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita nanti ditemukan di yaumul qiyamah sampai di surganya Allah bersama baginda Rasulullah SAW. Dan kami sebagai mewakili sahibul hajat Abang Bustan sekeluarga mohon ampun maaf, ampun khilaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, dan kami akhiri bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.